Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya sendiri Roni Agus Mulyawan dan yang kedua Bintang Fajrian. Kami akan menjelaskan tentang asam dan basa. Next. Teori asam basa Arrhenius. Asam dan basa, menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida OH-. Next. Ciri-ciri asam dan basa. Asam pertama cenderung memiliki rasa asam. Yang kedua, pH kurang dari 7. Yang ketiga, bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, memiliki sifat elektrolit dan dapat mengantarkan listrik. Yang kelima, bisa menghasilkan gas hidrogen saat bereaksi dengan unsur atau senyawa logam. Basa. Satu, cenderung memiliki rasa pahit. Dua, pH lebih dari 7. Tiga, memiliki sifat kaustik yang bisa merusak kulit. Empat, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang lima, memiliki sifat elektrolit dan dapat mengantarkan listrik. Keenam, memiliki tekstur licin dan bersabun. Dan yang terakhir menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Reaksi-reaksi asam basa dan perhitungannya. Yang pertama ada reaksi larutan asam dan larutan basa. Bentuk dan contoh reaksi yaitu asam plus basa menjadi garam dan air. Dan yang kedua reaksi oksida asam dan larutan basa. Oksida asam dan air menjadi asam. Dan yang ketiga reaksi oksida basa dan larutan asam. Oksida basa plus air menjadi basa atau oksida basa plus asam menjadi garam dan air. Next. Larutan asam. Yang pertama asam hidrolat. Asam hidrolat atau HCI terdapat pada asam lambung atau pembersih kamar mandi. Dan yang kedua asam asetat. Asam asetat atau CH3COOH terdapat pada cuka. Dan yang ketiga asam sulfat. Asam sulfat atau H2SO4 terdapat pada larutan elektrolit aki. Dan yang keempat yaitu asam karbonat. Asam karbonat atau H2CO3 terdapat pada minuman berkarbonasi. Dan yang kelima asam borat. Asam borat atau H3BO3 terdapat pada antiseptik dan obat tetes mata. Dan yang keenam asam asetil asetil salisilat atau C9H8O4 terdapat pada aspirin atau obat sakit kepala. Dan zat basa. Pertama ada amonia. Amonia atau NH3 terdapat pada pembersih lantai. Dan yang kedua natrium hidroksida atau NaOH terdapat pada sabun. Dan yang ketiga natrium bikarbonat atau NaCO2 terdapat pada soda kue. Dan yang keempat magnesium hidroksida atau MgOH2 terdapat pada susu magnesia. Dan yang kelima kalsium karbonat atau CaCO3 terdapat pada antasida atau obat mah. Dan yang keenam aluminium hidroksida atau AiOH3 terdapat pada antasida atau obat mah. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.